warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Anggreni dengan NPM 2020 01103044 dari kelas G Program Studi Ilmu Politik angkatan 2020. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai tipe kepemimpinan politik transaksional, situasional, dan transformasional. Gaya kepemimpinan transaksional sering juga disebut dengan gaya kepemimpinan manajerial. Kepemimpinan transaksional cenderung menekankan hasil. Itulah kenapa kepemimpinan transaksional lebih menitik beratkan peran pemimpin secara formal sebagai koordinator, pengawas, dan penilai kerja tim. Selain itu, pemimpin transaksional juga bertanggung jawab untuk mempertahankan rutinitas dengan mengelola kinerja individu dan memfasilitasi kinerja kelompok. Demi mencapai tujuan akhir dengan hasil yang baik, pemimpin manajerial atau transaksional menggunakan sistem hadiah dan hukuman untuk memastikan anggota timnya patuh menyelesaikan tugas mereka sebaik mungkin. Gaya kepemimpinan transaksional dijalani layaknya simbiosis mutualisme. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Nah, seperti contoh, ketika suatu tugas berhasil diselesaikan anggota sesuai arahan, tentu hal ini menguntungkan pemimpin. Dengan begitu, bisa dibilang ia sudah memenuhi target. Nah, sebagai imbalan, pemimpin dapat memberikan insentif yang sesuai yang telah dijanjikan di awal. Insentifnya bisa berupa pembayaran upah, kenaikan jabatan, fasilitas tambahan di luar gaji pokok, hingga bonus tahunan. Nah, bentuk ucapan terima kasih ini akhirnya membuat bawahan merasa kerja kerasnya dihargai. Namun sebaliknya, jika tidak sesuai dengan ekspektasi, pemimpin menerapkan hukuman, misalnya menyuruh mereka lembur atau tidak menaikkan jabatan. Nah, kepemimpinan transaksional mempunyai beberapa karakteristik, seperti standar dan tolak ukur untuk kinerja yang baik dinyatakan secara jelas. Tetapi kreativitas dan inovasi bukan fokus utama, melainkan yang terpenting adalah melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang diberikan pemimpin. Kemudian, misi organisasi, sistem, aturan, instruksi, dan struktur rantai komando menjadi pusat untuk mengorganisasikan sebuah organisasi. Kekuatan pemimpin terletak pada otoritas dan tanggung jawab formal mereka dalam organisasi. Kemudian, pemimpin transaksional tidak berusaha mengubah status quo atau perubahan, melainkan menjalankan perusahaan sesuai dengan aturan dan sistem yang ada. Mereka sangat tahan terhadap perubahan. Kemudian, pemimpin mengawasi kinerja bawahan dan memastikan mereka bekerja sesuai dengan tujuan, standar, dan target. Pemimpin juga cenderung berpikir sempit atau kotak. Nah, dia mampu memecahkan atau dia mampu mahir untuk menangani urusan rutin, tetapi bingung ketika menghadapi masalah yang membutuhkan solusi kreatif. Kemudian, penghargaan dan hukuman merupakan motivasi bagi
anggota. Contoh dari kepemimpinan transaksional, misalnya ketika perusahaan menentukan target pada seorang driver, nah kemudian driver itu telah menyelesaikan targetnya, nah maka dia mendapatkan upah atau hadiah dari perusahaan itu. Nah, kemudian pada tahun 2016 Pemprov DKI Jakarta membuat gerakan untuk pembasmian tikus di ibu kota. Nah, Wakil Gubernur DKI Jakarta pada saat itu, Jarod Saiful Hidayat, meminta seluruh lurah di ibu kota mengkampanyekan gerakan itu. Nah, Wakil Gubernur pada saat itu mengatakan lebih baik mengumpulkan tikus liar kemudian memberikan imbalan dibandingkan dengan menghambur-hamburkan uang untuk memasang spanduk untuk berkampanye. Nah, Wakil Gubernur itu menjelaskan untuk mempercepat penangkapan tikus yang menyebabkan banyak penyakit, Pemprov akan memberikan upah sebesar 20.000 untuk satu tikus yang ditangkap. Nah, bahkan ia juga tidak membatasi jumlah tikus yang harus ditangkap. Nah, nantinya masyarakat atau warga yang telah mengumpulkan tikus itu melapor pada lurah, kemudian lurah menghitung dan melapor ke Pemprov dan membayar masyarakat. Nah, jadi para masyarakat atau warga akan melaksanakan tugasnya karena adanya imbalan. Tetapi apabila tidak dengan cara demikian, maka tikus yang ada di ibu kota bisa berkembang biak menjadi banyak dan menyebabkan penyakit yang berbahaya. Nah, kemudian masyarakat apabila tidak diberi imbalan, masyarakat akan acuh pada gerakan tersebut. Dalam setiap kepemimpinan pasti akan ada kelebihan dan kekurangan. Nah, kelebihan dari kepemimpinan transaksional ini yaitu arahnya lebih jelas karena pemimpin menghubungkan misi dan tujuan organisasi dengan aturan dan prosedur yang standar serta target masing-masing bawahan. Mereka menetapkan tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, dan realistis. Kemudian hasilnya tepat waktu karena memungkinkan untuk mencapai tujuan jangka pendek sangat cepat karena adanya motivasi penghargaan. Kemudian hasilnya konsisten karena pemimpin mempertahankan prosedur dan protokol yang sudah ada. Mereka secara aktif mengawasi pekerjaan bawahan mereka apakah telah memenuhi standar atau tidak. Adapun
kelemahan dari tipe kepemimpinan transaksional yaitu lingkungan kerjanya yang kaku dan pasif. Karena motivasi untuk melaksanakan tugas adalah penghargaan dan hukuman. Selain itu, pemimpin juga melakukan intervensi hanya ketika bawahannya itu bekerja tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak memenuhi standar, dan mereka hanya berusaha menerapkan prosedur dan tidak memiliki pikiran out of the box. Kemudian juga inovasi dan kreativitas rendah. Kenapa? Karena keduanya bukan syarat untuk memperoleh penghargaan. Bahkan pemimpin seringkali mengabaikan ide inovatif jika itu tidak sesuai dengan rencana dan tujuan yang ada. Kemudian ikatan emosionalnya rendah karena bawahan patuh jika ada uang atau setidaknya mereka menghindari hukuman. Yang kedua yaitu tipe kepemimpinan situasional. Gaya kepemimpinan situasional adalah suatu pendekatan terhadap kepemimpinan yang menganjurkan pemimpin untuk memahami perilaku bawahan dan memahami situasi sebelum menggunakan gaya kepemimpinan tertentu. Model kepemimpinan ini mengacu pada keterampilan seseorang untuk menilai, kemudian memilih strategi kepemimpinan apa yang menurutnya terbaik diterapkan dalam setiap keadaan atau tugas yang berbeda. Nah, pemimpin harus dapat beralih dari satu gaya ke gaya yang lainnya untuk memenuhi perubahan organisasi dan anggotanya. Pemimpin situasional juga harus dapat mengevaluasi tim atau organisasi mereka dengan mengamati dan bertanya atau berdiskusi tentang situasi organisasi saat ini. Sebagai contoh, seorang atau sosok dengan kepemimpinan otoriter mungkin akan dibutuhkan jika sebuah organisasi atau perusahaan sedang mengalami krisis karena tidak mencapai target atau mengalami perubahan struktur besar-besaran. Namun, ketika kondisi sudah membaik dan stabil, pemimpin seharusnya bisa mengubah cara atau gaya kepemimpinannya. Contoh lain misalnya di sebuah negara, pemimpin atau presiden harus mampu mengubah atau mengubah gaya kepemimpinannya pada situasi tertentu. Misalnya pada situasi sekarang di masa pandemi COVID. Nah, pemimpin harus meneliti bagaimana caranya memimpin pada situasi saat ini. Nah, adapun kepemimpinan situasional ini memiliki ciri-ciri, yaitu bagaimana cara seseorang memimpin akan banyak bergantung pada situasi yang dihadapi pada saat itu juga. Nah, seorang pemimpin harus mampu mengarahkan atau memberitahu bawahan apa yang harus dilakukan, kemudian menjelaskan bagaimana cara melakukannya. Tahap ini merupakan mirip dengan gaya kepemimpinan autokratis. Nah, anggota kelompok atau bawahan ini yaitu dia yang tidak memiliki pengetahuan,
keterampilan, dan kemauan untuk menyelesaikan tugas. Jadi, pemimpin tersebut memiliki tugas untuk mengarahkan anggotanya. Nah, yang kedua yaitu pemimpin bertujuan untuk menjual ide atau memberikan ide dan pesan pada bawahan untuk membuat mereka paham dan ikut serta dalam proses penyelesaian tugas. Tahap ini melibatkan diskusi proaktif antara pemimpin dan anggotanya. Anggota yang termasuk untuk diberi ide atau pesan yaitu anggota yang sebetulnya bersedia dan antusias untuk menyelesaikan tugas, tetapi tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang diperlukan untuk melakukannya. Nah, anggota menunjukkan kemampuannya. Maka pemimpin ini berperan untuk membina anggotanya mendapatkan pengalaman dan kepercayaan diri. Kemudian pemimpin harus berpartisipasi. Dalam artian, pemimpin menggunakan pendekatan demokratis yang memungkinkan pemimpin memberi lebih banyak kelonggaran bagi bawahannya. Nah, bawahan ini berperan aktif untuk membuat keputusan dan menentukan cara menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, peran pemimpin memberitahu apa yang harus mereka lakukan. Pemimpin ada untuk memotivasi dan mendukung kepercayaan mereka. Kemudian pemimpin memberikan bantuan dan feedback pada kinerja karyawan atau anggota. Nah, kemudian yaitu mendelegasikan. Nah, di mana pemimpin sepenuhnya lepas tangan terhadap cara kerja bawahan. Dalam artian, pemimpin sudah tidak terlibat dalam proses pembuatan keputusan oleh bawahan. Nah, karena bawahan ini sudah memiliki keterampilan tinggi yang didukung dengan komitmen tinggi untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu, peran pemimpin hanya sebagai pengawas yang memantau segala sesuatunya, apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana atau tidak. Adapun kelebihan dari kepemimpinan situasional ini yaitu lingkungan kerjanya dapat lebih nyaman dan efektif karena kepemimpinan dibentuk oleh pemimpin karena kesiapan tim. Kemudian memanfaatkan penugasan yang spesifik sebagai ukuran kinerja ketimbang menyeragamkan penugasan pada individu yang berbeda, karena setiap individu mempunyai cara kerja atau kelebihan dan kekurangan tersendiri. Nah, kemudian memungkinkan pemimpin untuk mendorong perubahan perilaku secara efektif dan mempercepat laju kualitas pengembangan anggota. Kemudian juga pemimpin menafsirkan dan menanggapi situasi atau lingkungan mereka secara akurat dan efektif. Nah, kemudian itu kekurangan dari kepemimpinan situasional ini
yaitu menciptakan kebingungan. Karena dalam kelompok, ketika pemimpin harus mengubah pendekatannya, anggotanya bingung kenapa diubah gitu. Kemudian sehingga akan adanya ketidak teraturan dalam kepemimpinannya. Kemudian anggota tim membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dalam organisasinya. Kemudian berpotensi menjadi tindakan manipulatif dan koersif jika tidak dilakukan dengan cermat dan hati-hati oleh pemimpin. Yang ketiga yaitu kepemimpinan transformasional. Teori kepemimpinan transformasional yaitu teori kepemimpinan yang menitik beratkan pada pemimpin yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan terhadap segala hal yang melekat dan tertanam dalam organisasi melalui penyempurnaan dan penciptaan visi dan misi yang jelas, serta kemampuan untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, pemimpin transformasional ini merupakan gambaran pemimpin yang memiliki pandangan jauh ke depan. Kepemimpinan transformasional ini merupakan pemimpin yang karismatik dan mempunyai peran sentral serta strategi dalam membawa organisasi mencapai tujuannya. Jadi, pemimpin ini bisa mengubah atau menjadikan visi itu terlaksana. Nah, ciri kepemimpinan transformasional ini adanya pengaruh ideal. Jadi, pemimpin ini memberikan visi dan misi dan memunculkan rasa bangga serta memunculkan respek serta memunculkan rasa bangga. Kemudian sebagai motivasi inspirasional karena pemimpin mampu mengkomunikasi harapan yang tinggi, menyampaikan visi bersama secara menarik dengan menggunakan simbol-simbol untuk memfokuskan upaya bawahan dan menginspirasi bawahan untuk mencapai tujuan. Kemudian ada stimulasi intelektual, yaitu pemimpin mampu meningkatkan kecerdasan bawahan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi mereka. Nah, kemudian adanya pertimbangan individu, yaitu perilaku pemimpin yang memberikan perhatian pribadi, memperlakukan masing-masing bawahan secara individual sebagai individu dengan kebutuhan, kemampuan, dan aspirasi yang berbeda, serta melatih dan memberikan saran. Nah, pada kepemimpinan transformasional ini, pemimpin mengidentifikasikan dirinya sebagai agen perubahan dan mendorong keberanian dalam pengambilan risiko. Kemudian pemimpin ini percaya pada orang-orang yang dilandasi dengan nilai-nilai. Kemudian pemimpin juga seorang pembelajar dan memiliki kemampuan untuk mengatasi kompleksitas, ambiguitas, dan ketidakpastian dalam sebuah organisasi. Nah, pemimpin juga adalah sebagai seorang pemimpin yang visioner. Contoh dari kepemimpinan transformasional adalah kita ambil contoh yaitu Ridwan Kamil.
Nah, Ridwan Kamil merupakan salah satu pemimpin yang masuk dalam kepemimpinan transformasional karena beliau individu yang inovatif dan bisa merangsang serta menginspirasi pengikutnya. Nah, beliau mampu memperdayakan para pengikut dengan cara menselaraskan tujuan yang lebih besar. Contohnya pada tahun 2016 terjadi kerusuhan pada saat puncak perhelatan konferensi Asia Afrika di Bandung. Nah, sejumlah fasilitas umum yang ada di kota Bandung itu banyak yang rusak. Nah, berita itu sampai ke Ridwan Kamil. Awalnya dia geram, tetapi karena dia mempunyai tipe kepemimpinan transformasional, dia mengajak seluruh warga yang ada di sekitar itu untuk sama-sama membersihkan dan membersihkan atau membersihkan kembali fasilitas umum tersebut. Jadi dia mampu membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin sekian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.